Ya, silakan dilanjut sama Bang Juma. Sudah cukup dari saya. Ya, sedikit lah ya, biar nggak dibilang saya tidur. Ya, intinya Rasulullah SAW itu banyak sekali mendapat serangan dari musuhnya. Tuduhan itu banyak, dituduh gila ketika banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan mereka. Dituduh lagi penyair ketika apa? Begitu indahnya ayat lantunan di ayat Al-Quran dilantunkan, oh dia itu seorang penyair. Dituduh lagi penyihir, karena apa? Banyak sekali ajaran-ajaran mukjizat yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah tuduhan-tuduhan orang yang tidak beriman. Ketika orang beriman, dia berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat, kami ikuti ajarannya. Ketika orang yang menolak kebenaran, mereka menuduh sebagai penyihir, penyair, bahkan menuduh sebagai gila. Itu orang-orang yang menolak kebenaran. Di situ poinnya, Bu. Lanjut, Gurunda. Iya. Iya ya. Bentar ya. Saya buka dulu ini. Silakan kumpulkan Nanti saya pertanyaannya. bertanya ya, Abang Bang yang tadi yang di ayat itu ya. Saya tuh nggak pintar menjelaskan. Nanti saya bertanya dulu sama orang yang lebih pintar. Ya, dicatat aja supaya nggak lupa, nanti ditanyakan sama pendeta atau pastor, silakan. Iya ya, Markus ya. Markus 3:21. Oh iya. Tulis saja. Markus 3. Sebentar. Kalau diskusi gini kan enak. Saya nggak mau iya. Saya mau bertanya sirah ya. Sirah apa surah ya? Surah Nabawiyah itu sirah. Sirah ya. Sirah Nabawiyah itu buku ya. Sirah Nabawiyah itu bukunya di dalam itu menceritakan tentang apa sih? Kenapa saya melihat postingan ada di salah satu postingan dia menangis setiap membaca itu. Saya nggak tahu isinya, cuman videonya itu cuman sekilas aja. Sirah Nabawiyah itu menceritakan tentang apa sih? Kalau laki-laki itu keras, air matanya keluar itu keras, tapi kalau sampai menangis sejadi-jadinya itu berarti kan ada gimana gitu ya, ada sesuatu dan lain hal gitu di buku itu. Sirah Nabawiyah itu bercerita tentang sejarah Rasulullah.
Orang yang menyuapi aku tidak seperti kamu, padahal buta. Bagaimana dia tahu? Kata dia Abu merasa Bakar, kata Abu Bakar, dari mana kamu tahu? Kamu buta. Yang menyuapi aku itu sebelum kurma itu dimasukkan ke mulutku, dilembutkan terlebih dahulu. Ya, setelah lembut baru dimasukkan ke mulutku. Kamu enggak. Cara menyuapimu kasar, kurmanya pun tidak kamu lembutkan. Abu Bakar menangis lah di situ. Kenapa kamu menangis? Memang aku bukan orang yang menyuapi kamu. Jadi yang menyuapi aku tiap hari itu siapa? Yang menyuapi kamu dialah orang yang kamu hujat. Dialah Rasulullah. Menangislah Yahudi itu, menangis juga Abu Bakar. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang bisa menyentuh hati kami orang-orang Muslim, betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat perjuangannya bagaimana, ya. Pokoknya kalau saya bercerita ini juga, saya bisa menangis berkaca-kaca air mata saya begitu, Mbak. Itu jawaban. Iya. Oh iya ya. Pantes saja dia menangis. Saya lihat itu, makanya saya itu penasaran gitu. Jadi jangan sampai kita yang orang Kristen memahami dan memikirkan bahwa Muhammad itu meyakini ajarannya nggak baik gitu-gitu ya kan. Ternyata ada loh, ada ajaran-ajaran yang baik dan itu banyak. Nah itu nggak sengaja saya scroll-scroll ke bawah, buka-buka TikTok, dapat postingan itu, saya penasaran, makanya saya tanya Sirah Nabawiyah itu isinya apa sih gitu ya kan, karena saya belum tahu dan belum pernah baca gitu. Sejadi-jadinya laki-laki itu nangis gitu di postingan itu. Dia berkata bahwa setiap kali dia membaca Sirah Nabawiyah itu sejarah-sejarah Nabi Muhammad, dia tetap menangis, dan waktu dia berkata pun itu dia nangis ya. Laki-laki kita tahu sendiri kalau laki itu air matanya keras. Seorang laki-laki itu kalau ngeluarin air mata itu keras, tapi kalau sampai dia ngeluarin air mata itu berarti ada sesuatu gitu yang tersentuh di hatinya begitu. Jadi kita nggak usah ngejudge junjungan mereka itu seperti ini karena yang diajarkan juga itu kasih. Ternyata di Islam juga mengajarkan kasih. Nah, jadi selama ini setahu saya tidak mengajarkan kasih dan saling mengasihi itu. Begini Mbak ya, ada bersabda begini, barang siapa dia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar, maka dia bukan umatku. Apa ini kurang kasih? Lah, saya tersentuh lagi nih. Kita itu tidak tahu bagaimana keadaan saudara-saudara, tetangga-tetangga kita, nggak boleh. Kita harus peduli dengan mereka. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, tahukah kalian pendusta agama? Al-Quran ya, yaitu orang-orang yang enggan memberi sumbangan kepada orang fakir, miskin, dan orang yang tidak mau memberi makan kepada anak yatim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala tu'amil miskin. Aduh, tolong di mute dulu. Aduh. Tolong di mute. Pak blokir, tolong diturunin, jangan naikkan orang dulu. Tolong jangan naikkan orang dulu, terganggu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak mau peduli kepada anak yatim. Wala tu'amil miskin, tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Anda sholat sampai jidatnya lecet, tetapi kamu tidak peduli dengan tetanggamu, tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim, celaka kau. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sudah waktunya sholat, masih asik-asik urusan dunia dan sebagainya. Ya, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya hanya ingin dilihat orang lain saja. Celaka walaupun kau sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau bersedekah. Celaka. Jadi ini aja, kalau dibilang bukan ajaran kasih, mau seperti apa lagi kasih itu? Coba. Silakan, Iya, itu monggo. ajaran kasih, Pak. Itu ajaran kasih. Ada satu ayat dalam Al-Quran, wailul li kulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ini nonem ya. Sekali lagi kamu minta naik, kamu noise ini ya. Sekali lagi kamu minta naik, jangan minta naik kamu kalau kamu nggak bisa kondisikan tempatmu. Turunin aja, turunin, jangan naik. Bang Juma, Mbak Diria, silahkan dilanjut. Iya, iya. Iya. Ternyata ada ajaran kasih ya. Halo, selamat sore. Banyak, Mbak. Iya. Itu baru Banyak. sekelumit itu yang kita tunjukkan. Masih banyak yang lainnya lagi. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bang Sore. Pak. Iya. Banyak. Nah, saya mau bertanya, boleh? Atau kalau mungkin ada yang di bawah mau naik kali ya? Udah kelamaan. Mbak, mungkin. Ibu, Mbak habisin aja dulu pertanyaannya baru ganti topik yang lain. Silakan. Mengapa Nabi Muhammad dilempari batu berdarah-darah tapi beliau tidak membalas? Siapa Suku yang Taib itu ya, suku Taib ya. Siapa Siapa yang yang mau- melempari? Iya. Sorry Mbak, udah selesai pertanyaannya Mbak? Iya, sudah. Iya. Silakan Pak De Tadi Ustaz Alif mau nambah. atau Ustaz Alip silakan, atau Bang Joma silakan. Iya, tadi saya itu terpotong ya karena saya membaca lalu saya baca terjemah, jadi ada yang kepotong ayat, mohon maaf ya. Iya. Oke, lanjut. Iya, jadi saya mendengar penjelasan dari 2 hari yang lalu di room teman-teman yang Muslim. Mereka menjelaskan bahwa bahkan ada yang melempari batu kepada Nabi sampai berdarah-darah, tapi dia tidak membalas.
Nah, pertanyaan saya, siapa yang melempari batu? Dan kenapa beliau tidak membalas? Oh, Ya. Ustaz Talib silakan Ustaz Talib. Itu Mungkin masih peristiwa interpretasi ya yang saya peristiwa di Taif itu. Peristiwa di Taif. Ya, poinnya adalah di situ bagaimana kaum musyrikin ketika mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW mengajak kembali kepada jalan yang benar. Itulah memang para nabi selalu mendapat cemoohan dan lain sebagainya ya, hujatan, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Rasulullah waktu itu ya, ini juga salah satu peristiwa haru ketika dia sedang berdakwah, dia malah dilempari oleh kaumnya, dan beliau tidak marah, padahal para malaikat yang membelanya itu sudah berkata kepada Rasulullah yang dia berada di atas gunung, "Ya Rasulullah, mintalah engkau kepada Allah agar dilemparkan gunung ini kepada mereka. Aku siap membantu engkau," kata para malaikat, karena para malaikat selalu mendampingi dakwah Rasulullah dan para nabi. Namun nabi kami berkata, tunggu, tidak perlu. Dia itu banyak masih menyimpan doanya yang dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan dia menghardiknya, tetapi dia katakan, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka sebenarnya tidak tahu dengan ajaranku, maksudnya. Dia tidak tahu ajakannya itu mengajak tentang keselamatan. Bahkan dia minta bahwa berilah petunjuk kepadaku, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena dia tidak tahu siapa yang sedang dia lempari. Karena dia tidak tahu bahwa orang yang dilempari itu adalah orang yang sedang mengajak agar selamat di akhirat. Dan salah satu juga dari dua itu adalah bagaimana Rasulullah itu menahan doanya, ya. Rasulullah itu menahan doanya, dan ada doa yang dia simpan karena setiap doa Rasulullah pasti akan dikabulkan, dan dia simpan untuk nanti di akhirat kelak. Ketika di masa penghakiman, dia akan meminta kepada Allah pengampunan untuk umatnya, dan umatnya diampuni semua. Itu salah satu bahwa nanti dia Sahabatku, aku diutus bukan untuk mengazab, tapi aku diutus untuk ketika Rasulullah dilempari batu di Taif. Itu peristiwa di Taif ya. Kemudian Allah itu mengutus 2 malaikat, turuti apa yang diminta Muhammad. Malaikat itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah diperintahkan untuk mengikuti apa yang engkau mau. Apa perlu saya angkat 2 gunung ini, akan aku benturkan 2 gunung ini untuk menimpa orang-orang di Taif?" Kata Rasulullah, "Jangan." Ya, mereka saat ini belum tahu. Tapi saya berharap anak cucu mereka akan mengikutiku. Alhamdulillah. Taif sekarang semuanya Islam. Coba kalau Rasulullah minta, "Ya Allah, hancurkan Taif." Selesai. Mati semua orang. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Semua nabi ketika ditolak umatnya, seperti Nabi Nuh, dia bermunajat, memohon kepada Allah agar kaumnya diazab, datanglah banjir. Ya, semua nabi menggunakan doanya itu untuk mendatangkan azab karena tidak mampu, ya, menghadapi kaumnya, siksaan, cemoohan dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak demikian. Justru doa Rasulullah itu akan digunakan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya yang nanti di dalam neraka, yaitu yang kita sebut dengan syafaat. Begitu, Mbak. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mengerti. Terakhir saya bertanya ya, apakah ada kunci keselamatan? Kunci keselamatan itu, misalnya nih, kalau
di Islam gitu. Kunci keselamatan itu, kunci surga, kunci keselamatan itu. Ya, ini bagian Bagaimana kita iya. mendapatkan, Oke. ya bagaimana kita bisa mendapatkan kunci keselamatan itu. Iya, boleh saya ya? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi di awal sesuai dengan pertanyaan kita yang teman kita yang pengikut jalan keselamatan, tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan kaidah bertuhan gitu ya. Ada tauhid. Nah, kemudian bagaimana di Islam, apakah ada jaminan keselamatan? Al-Qur'anul Karim menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ikahum waritun, mereka itulah yang mewarisi dan mendapatkan warisan. Alladzina yarisunal firdaus, yakni mereka yang akan mewarisi surga firdaus. Khalidina fiha, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini jaminan. Jadi orang-orang yang mewarisi kemudian surga firdaus adalah orang yang memelihara sholatnya, memelihara zakatnya, memelihara kelaminnya, memelihara mulutnya dari menyakiti orang, dan seterusnya. Orang yang memelihara amanah. Inilah mereka orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Saya menghargai itu, dan itu baik ya menurut saya, masuk akal. Karena memang kita kalau mau selamat ya harus melakukan yang apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau di Islam harus sholat, harus menunaikan zakat. Itu seperti memberikan itu ya, menunaikan zakat itu seperti apa sih Bang Juma? Membayar zakat setiap Zakat, tahun. oh iya, setiap tahun ya. Iya, sekali Iya, setahun. iya. Memang itu wajib ya, betul, sebagai manusia ya kan, karena udah dikasih nafas kehidupan, bisa bekerja, Itu juga bisa bentuk ajaran kasih itu, Mbak. dikasih rezeki. Iya, ajaran kasih. Jadi udah dikasih rezeki ya kan, udah dikasih rezeki. Kenapa enggak gitu memberikan sama Tuhan ya kan, memberikan zakat sebagai ucapan syukur. Iya, sudah jelas. Itu saja pertanyaan saya, dan jawaban dari Bang Juma dan dari teman-teman sudah saya paham, saya mengerti. Jawaban yang menurut saya itu masuk akal dan akurat. Terima kasih. Saya seorang Kristen. Meskipun saya seorang Kristen, saya menghargai jawaban dan penjelasan kalian, karena itu memang betul ya menurut saya. Nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain ya, menurut saya itu betul. Terima kasih. Nanti kalau ada yang saya mau tanya lagi, saya bisa kan, saya Boleh. di room ini bisa Boleh, saya boleh, bertanya. Bu. Boleh, Mbak. Ya, nggak ada salahnya kalau kita mencari apa, yang masing-masing agama memang punya ajaran, punya ini masing-masing ya. Tapi nggak ada salahnya kan kalau saya mau cari tahu ya kan, Iya. biar jangan ada yang apa,
jangan ada lagi apa pikiran-pikiran saya yang negatif gitu tentang ajaran-ajaran Islam itu seperti ini ya, ini harus ini begini 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 ya, yang buruk-buruk itu ya kan. Dari Iya. semua pertanyaan yang saya sampaikan tadi dan dijawab dengan baik, dengan jelas, dan menurut saya itu jawaban yang akurat memang. Kalau kita ya masuk akal ya juga ya, karena kita manusia itu nggak luput dari dosa. Jadi ya masuk akal juga kita harus, kalau di dalam iman Islam harus sholat, harus apa menunaikan zakat. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi, kecuali beriman, yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh, ya, termasuk Iya. zakat, puasa, ya, membantu sesama, itu adalah amal-amal soleh. Yang ketiga yaitu menasehati di dalam kebenaran. Katakan itu salah, katakan ini benar. Tidak boleh kita melihat orang di dalam berlarut-larut di dalam kesalahan. Kita ingatkan mereka, sampaikan. Watawasobil hak, menyampaikan yang hak pada mereka. Watawasobi sober, kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Nah, ada 4 pilar. Ya, secara normal ada 4 pilar yang harus dijalankan setiap muslim supaya mendapatkan surga. Itu secara normal, tapi secara apa, ada saja orang-orang yang tanpa menjalankan itu masuk surga misalnya, ada saja, tapi itu hak Allah. Surga hak prerogatif Allah, tapi secara Iya, normal iya. ada 4 pilar yang harus dijalankan setiap muslim. Nah, hal ini juga yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3, yang pertama itu harus beriman. Sama seperti di Saya dalam surah Al-Asr, beriman. Apa iya, imannya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku, Yesus Kristus yang diutus. Mengenal satu Tuhan dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Itu jalan masuk surga. Di dalam Islam, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, beramal soleh. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Setiap orang yang beriman ketika dipuji, dia akan mengembalikan pujian itu kepada yang mengutusnya, kepada Tuhannya. Bagaimana kami umat muslim ketika dipuji, oh Pak Sugi itu baik, yang baik itu hanya Allah. Pujian itu hanya milik Allah, bukan untuk saya. Ya, Yesus berkata, tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, seperti kamu mengasihi iya, dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu iya. sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Amal soleh, sebagaimana yang diterangkan ayat tadi, wa amilus solihati, yaitu orang-orang yang beramal soleh, ya, membagikan hartanya, peduli kepada lingkungannya, dan setelah itu ikutlah aku, kata Yesus. Tetapi orang kaya itu sangat sangat mencintai hartanya, dia pergi dalam
Nah, kalau berbicara ini, berarti saya mau tanya lagi nih, Bang. Iya, lanjut terus, nggak apa-apa. Saya mau bertanya sedikit, zina yang dimaksud dalam Islam itu, zina itu seperti apa, dan yang halal ketika kita menikah tuh seperti apa? Apakah bisa mempunyai 2 istri atau 3? Apakah itu kalau menikah ya, mempunyai istri lebih dari 1, apakah itu disebut zina atau halal? Atau di luar itu, misalnya dia selingkuh, dia punya istri terus dia selingkuh, apakah itu yang disebut zina? Begitu. Silakan, Aki, monggo. Ya. Ini Guru. penting juga ya. Iya. Penting. Kalau mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Itu kaidah dalam Islam tuh. Iya, betul. Jadi mendekatinya pun dilarang. Artinya kita tidak boleh memandang sesuatu berlebihan yang melahirkan syahwat selain daripada hak kita, selain daripada istri kita. Kemudian antara pria dan wanita yang bukan kemudian muhrimnya, yang menjadi tali penghalalan bagi mereka keduanya adalah pernikahan. Jadi kalau di Islam itu ada aturan, lelaki itu cukup 1 istri. Tetapi kalau mereka cenderung kepada persinahan, maka dibolehkan 2. Cenderung kepada keadaan yang tidak membolehkan kemudian istri melayani suami, maka dibolehkan 2. Itu suami boleh kemudian melakukan nikah 2 kali sampai 4 kali ketika suami itu bisa adil. Tetapi Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa adil. Maka Allah mengatakan fawahida, maka cukup 1. Itu di Islam tuh. Maka cukup 1. Jadi ketika darurat, wanitanya, istrinya sakit-sakitan, istrinya pingin kali punya anak, mandul, tetapi dia pingin kali punya anak dari suaminya sendiri, lalu kemudian istri mengizinkan untuk menikah, boleh. Tapi yang dilarang kemudian itu adalah menyakiti hati istri pertama, lalu dengan pola dia menikah kepada wanita lain. Itu sudah menyalahi akidah, menyalahi kaidah Islam, Itu menyalahi kaidah Islam. Menikah dengan wanita lain, ya wanita pertama jadi korban. Itu menyalahi kaidah. Gitu ya kan, udah melanggar. Kalau di Islam nggak jatuh ke zina itu, Mbak. Nggak jatuh ke zina. Karena menikah halal. Menikah itu halal. Yang dikatakan zina itu tetap 1 istri, tetapi main dengan wanita lain di belakang istrinya. Itu yang dikatakan berzina, meskipun tidak ribut. Kalau tidak sanggup adil, fawahidah, cukup 1. Jadi di Islam itulah la takrabuz zina. Jangan pernah mendekati zina. Jangan pernah mendekati zina, apalagi melakukan. Nah, itu perintah di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Mungkin terakhir dari saya ya, untuk saudari saya ini oleh-oleh tentang data di dalam Al-Qur'an dan juga tentang apa yang digaungkan oleh teman-teman Kristen, kasihilah musuhmu. Di dalam Al-Quran itu juga ada perintah itu, kasihilah musuhmu. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana.
dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ini maksudnya orang-orang yang kemudian ingkar menyerang kepada umat Islam, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi musuh itu bukan cuma dilindungi saja. Musuh itu malah diantarkan kepada tempat yang aman baginya, yang membuat tentram baginya. Inilah Islam. Jadi kalau musuh ada yang kemudian datang meminta perlindungan, maka Allah mengajarkan lindungi dan antarkan dia ke tempat yang aman. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau berbicara mengenai ajaran kasih, saya rasa setiap agama memiliki itu. Bukan cuma Islam, Kristen, tapi agama lain juga demikian ada. Mungkin demikian dari saya terakhir. Silakan yang lain. Iya. Jadi tuh ya teman-teman yang muslim, cukup satu istri aja lebih baik gitu. Nanti kalau nikah lagi terus istrinya nanti sakit hati gimana gitu ya kan, jatuhnya jadi dosa gitu. Udah nikah halal sih tadi penjelasan dari Bang Jun. Betul, Ya, betul. Iya, halal. jangan sakiti istri, betul. Iya betul. Jadi dosa. Jadi jatuhnya dosa gitu. Kalau menikah, ya kan, istri tidak mengizinkan, awalnya rumah tangga baik-baik, terus tiba-tiba nyari sensasi, nyari masalah, mau nikah lagi, istri pertamanya sakit hati, jatuhnya dosa. Jadi kalau boleh mempunyai istri satu saja. Itu juga ini saya terima kasih banget ya ternyata Ada perintahnya, cukup satu saja. terima kasih ya. Ini pelajaran juga ya. Saya juga tahu gitu. Ternyata di Islam juga memerintahkan itu. Maksudnya ada ajarannya menikah lebih baik punya istri satu. Iya, kalau kita berbicara orang-orang dulu ya, bahkan istrinya tuh banyak gitu, bukan cuma satu, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga gitu. Jadi Ini salah nih di bagian ini. Silakan nanti kita terangkan. Pertanyaannya gini Bu, saya ajarin bertanya. Kenapa Pak Desugi nggak poligami? Nah, itu Pak, itu tanya Bu. apa ya? Semenjak dari awal saya masuk ke sini dan saya mengizinkan untuk bertanya. Saya diizinkan untuk bertanya. Ya. Jawaban yang disampaikan dan penjelasannya itu menurut saya ya masuk akal gitu loh, nggak ada yang salah. Nggak, gini. Ajaran Islam mana yang menurut Ibu itu mengganjal gitu? Nah, biar enak kita. Mengganjal ya, sebentar ya, saya lihat dulu ya, mana ya? Ya, Soalnya yang mengganjal. Ya, silakan, nggak apa-apa. itu pertanyaan-pertanyaan saya tuh inti loh, itu inti pertanyaan-pertanyaan saya tuh tadi itu saya fokuskan itu ya, ada beberapa pertanyaan itu gitu loh. Tapi kalau mau ditanya juga itu ada, bentar saya lihat dulu ya, apa ya? Apa yang mengganjal? Nggak sesuai dengan hati nurani Anda itu apa? Atau bahkan yang menurut Anda sesat itu apa sih? Yang di Islam itu? Oh, enggak, saya mau bertanya lagi. Iya, betul, saya lupa. Lah, ini kok Bapak tahu sih, instingnya bener ya. Itu, saya mau tanya, Hajar Aswad itu apa sih itu?
begitu loh. Itu aja itu. Ya betul. Monggo Kalau Satalip. Hajar Aswad itu apa sih gitu? Terus apa tujuan dari teman-teman Muslim gitu ke harus ke Mekah gitu menunaikan apa ya? Menunaikan apa sih? Nggak- Iya ya, menunaikan haji ya. Gini. Menunaikan haji ya. Oke. Tujuannya. Jadi mengenai Hajar Aswad, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sendiri ini ya, saya ambil dari pernyataan beliau. Ketika Umar bin Khattab itu sedang tawaf sambil menunggang kuda, mengelilingi Ka'bah, tawaf, mutar mengelilingi Ka'bah. Lalu Umar bin Khattab itu menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Aku tahu kamu hanyalah batu. Kamu tidak memberi mudarat, tidak mendatangkan manfaat apapun. Kata Umar bin Khattab. Tetapi aku melakukan ini karena aku melihat kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu. Jadi kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad itu wah, sesuatu yang wah, tidak. Hanya mengikuti sunnah saja. Rasulullah itu mencium Hajar Aswad itu karena Hajar Aswad ini sepeninggalan nenek moyangnya, yaitu Ibrahim. Ya, ketika Abraham mendirikan pembangunan Ka'bah itu, nah di salah satu sudutnya itu diletakkan Hajar Aswad itu sebagai setat untuk mengelilingi Ka'bah itu. Ya, memang ada yang berpendapat bahwa Hajar Aswad itu batu yang didatangkan dari surga sebagai obat kangen bagi Adam. Karena Adam itu diturunkan dari surga untuk menghilangkan kangen itu, maka diturunkanlah Hajar Aswad itu dari surga. Ya, ada yang seperti itu. Tapi saya lebih Rasulullah itu seperti inilah. Misalnya saya punya cincin ini. Ini cincin dari guru saya, Bang Juma. Ya, dari Makassar. Kalau saya kangen beliau, saya cium nih. Kangen nih. Atau kita ditinggali cincin oleh kakek saya kangen sama kakek saya cium. Apa manfaat saya cium? Tidak ada, hanya sebagai obat kangen saja. Ya. Iya. Ya. Bahkan Rasulullah pernah ketika dia melihat Ka'bah, melihat Hajar Aswad, Rasulullah berkata apa? Demi zat yang memegang bantahan telak untuk saudara-saudara yang menuduh kami menyembah batu, kami menyembah yang taat itu lebih mulia daripada Ka'bah dan Hajar Aswad. Ustaz Alim mau nambah, monggo. Iya. Sedikit aja ya, yaitu sudah jelas sih intinya bahwa Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Sebenarnya sebelumnya Rasulullah menjelaskan sebelum Hajar Aswad itu sebenarnya abiyad dia, warnanya putih karena kebiasaan orang lah menciumnya sehingga dia berubah menjadi warna hitam. Dan itu hanya batu, ya tidak ada sama sekali umat Islam di seluruh penjuru bumi menyembah batu, itu tidak ada. Karena sudah dijelaskan banyak ayat di dalam Al-Quran, apalagi dia itu hanya sebongkah batu. Bahkan ada masa peristiwa batu itu pernah hilang dicuri, ibadah tetap berjalan. 17 tahun. Ya, kurang lebih 17 tahun hilang. 20 tahun ya hilang itu ya. Iya. Diambil oleh Lama juga hilangnya. Iya. Tapi Pernah apakah ada yang sholat mencuri. berhenti? Tidak, tetap Tidak. berjalan. Kan poinnya gitu. Bahkan Rasulullah sama tadi, ketika Rasulullah pun sakit, beliau mengendarai onta. Ya, dia itu bukan mencium, pakai tongkatnya juga menyentuhnya. Atau ketika kita jauh, ya cukup dengan dada, saya hello, gak ada masalah. Kayak gitu. Jadi bukan objek penyembahan dan itu bukan. Kenapa dikatakan itu bagian? Karena Rasulullah melakukannya, maka kami para sahabat melakukan. Bukan berarti menyembahnya.
Loh, Ya, bagaimana iya, nanti iya. ada unsur pahala di sana karena itu bagian dari rangkaian rukun yamani di mana ketika proses tawaf. Tempatku dan asar, saya izin mute. Asar, saya izin mute. Standby lagi, maaf. Jadi itu tujuannya cuman ini ya, maksudnya seperti tadi Pak bilang ya, Pak ngomong tadi ya, Pak menjelaskan kalau itu eh, obat kangen aja gitu ya, itu eh, semacam obat kangen aja gitu. Tapi mencium Hajar Aswad itu bukan berarti dia menyembah berhala gitu ya kan? Iya, betul sekali, Bu. Iya, Ya, iya. tidak ada orang Islam yang memahami itu dalam konteks penyembahan, bukan. Makanya saya ibaratkan saya mendapat cincin dari Bang Zuma ini, lalu saya cium cincin ini. Bukan Ya, berarti Iya, seperti itulah ya. intinya seperti itu. Jadi itu kenangan ya, itu kenangan. Kenangan. Kenangan dari siapa tadi? Dari Ibrahim. Ibrahim. Kenangan dari Ibrahim gitu, tapi bukan berarti mereka menyembah dan sujud kepada batu begitu ya. Jadi Allah itu bukan Hajar Aswad ya, maksudnya bukan batu itu gitu loh maksudnya. Betul. Iya, benar ya Bang ya. Iya. Bener, bukan. Itu batu, Ya. itu ciptaan. Hajar Aswad itu batu Nah, ciptaan. Ustadz Nandar yang neruskan di sini sudah waktu asar, saya standby dulu. Oh iya. Ya, Bunda Dira. Jadi Iya. batu Hajar Aswad itu makhluk ciptaan Tuhan, bukan Oh, iya. Tuhan. Kalau Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diyakini oleh Yesus. Payomernya Hoshua Masya ibdu et Allah ribboni wa ribbonehem, kata Yesus. Sembahlah hanya kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Matius 4 ayat 10. Iya. Kemudian ada juga kalangan teman-teman oknum-oknum Kristen yang menganggap batu Hajar Aswad menghapus dosa. Mana ada batu Hajar Aswad menghapus dosa? Lo ada. Tapi amal perbuatan kita sunnah Nabi ketika mencium batu Hajar Aswad. Amal perbuatannya bahkan Bunda, ketika kita menyingkirkan batu di jalan itu menghapuskan dosa. Ketika kita berwudu menghapuskan dosa. Ketika kita tersenyum kepada saudara kita, ya tersenyum nih, saya ketemu saudara kita, ya ketemu teman-teman, kemudian saya tersenyum, itu juga menghapus dosa. Apakah yang menghapus dosa itu teman-teman saya? Jabat tangan juga menghapus dosa. Jadi inilah yang kadang salah persepsi. Padahal bukan batunya. Makanya kalau misalnya ada sesuatu unek-unek terhadap Islam, tanya kepada umat Islam. Jangan tanya kepada pembenci Islam karena akan dipelintirkan gitu. Banyak hadisnya itu. Tersenyum sodakoh menghapus dosa. Kita kemudian menengok orang yang sakit menghapus dosa. Apakah orang yang sakit menghapus dosa kita? Tetapi perbuatan kebaikan kita lah yang menghapus dosa. Sebagaimana sabda sang ruaha Ahmed Ahmad, la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, kata Rasul, tidak akan disayangi. Gitu. Buah dari rasa sayang kita sampaikan kepada orang lain dengan tersenyum, dengan menyingkirkan batu di jalan, duri di jalan, Allah hapus dosa-dosa kita. Bukan durinya yang menghapus dosa, bukan teman-teman kita yang menghapus dosa, tetapi ketika kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, itulah yang akan menyebabkan Allah ridho dan menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu Bunda. Terima kasih. Jadi yang kalau menunaikan ini kabar. Suaranya mendem. Halo. Endem. Halo.
Ya, jadi kalau menunaikan haji, mengelilingi Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu perintah siapa ya? Ah, itu syariat dari Nabi Syariat Muhammad ya, ya. Jadi itu, ya. iya ya betul. Oh Syariat syariat. itu kayak kalau di dalam Kristen itu liturgi ya, ada sakramen, ada liturgi. Iya. Nah, itu liturgi bagiannya, tata cara ibadah. Tapi kalau dalam Islam, tata cara ibadah mengacu kepada Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku loh, ini caranya. Nah, prosesi-prosesi ibadah di dalam ibadah haji itu menapaktilasi kisah Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Begitu, Bunda. Ya, sedikit sebelum pamit mau sholat. Boleh, Sebentar lagi silakan, adzan, Ustaz tidak Ali. terputus. Karena memang perintah di dalam Al-Quran. Itu kan bunyi ayatnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, lakukanlah ibadah haji dan umroh, niatkan karena Allah. Itu salah satu ayatnya. Nah, bagaimana di situ juga meneruskan ajaran yang sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika meninggikan Ka'bah beserta anaknya. Di mana di situ dikatakan, ada tertulis juga di surah Al-Baqarah, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, Nabi Ibrahim berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Waktu itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan Ka'bah beserta anaknya, dia berdoa dimohonkan agar diutus seorang utusan Rasulullah, utusan Allah di tanah Arab itu dari kalangan mereka, keturunan dari Nabi Ibrahim, yaitu dari Nabi Ismail dan seterusnya. Maka dijelaskan yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yaitu firman Allah Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran terus berkumandang yang berawal dari tanah Mekah itu, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, dan menyucikan mereka. Ajaran Rasulullah itu ketika membacakan firman Tuhan, mengajarkan tentang hikmah, ajaran kebaikan, mengajak mereka, menyucikan mereka dari apa? Dari perkara-perkara kemusyrikan dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan yang tercela, sesungguhnya engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi sudah ada sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa agar diutus orang Rasul dari kalangan mereka. Maka Nabi terakhir menjawab dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana di situ beliau membersihkan mereka tanah Mekah dari praktek-praktek kemusyrikan, praktek-praktek penyembahan kepada berhala, kepada api dan seterusnya. Iya, iya. Jadi Hajar Aswad itu bukan sesembahan ya, seperti sesembahan. Maksudnya bukan berarti mencium terus menyembah dia. Ya, begitu ya. Bukan. Bukan. Amal perbuatan, baik kebaikan tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan tadi. Iya, jadi itu Aku izin asar para ustadz semua. liturgi, seperti liturgi gitu ya. Jadi turun temurun begitu ya. Diikutin, jadi tidak terputus. Terima kasih ya buat teman-teman semua ya yang di bawah. Terima kasih banyak sudah berbagi juga. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih juga, Bu. Iya, semuanya ya, Bang Zuma, Bang Kristolog,
Kakak host, terima kasih ya. Pertanyaan saya sudah dijawab dengan jelas. Oke, nanti kalau saya bertanya lagi, Koreksi bentar, koreksi. Bukan Bang Kristolog, Mbak Sugi. Bukan Kristolog. Sugi ya, Apa-apalah. iya, Namanya Bang Sugi. Kristol. Iya, iya. Ya, saya nyebut gelarnya aja Kristologi. Oke ya, Bang Sugi ya. Makasih ya, Bang semuanya. Saya pamit dulu. Terima kasih Iya, makasih Kak untuk Dira. pencerahannya, penjelasan, jawabannya. Pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Direspon lagi. Yang Nanti belum kalau jawab saya Hasar, bertanya, silakan. boleh ya, nanti ya. Lain kali kalau saya jalan-jalan ke room ini, boleh kah? Boleh, Bu. Boleh banget. Boleh Kak dong. Dira, boleh banget Kak Dira. Apalagi asadu. Lanjut. Ya, Santun banget ya Kak Diranya ya. Santun, seneng diskusi sama Kak Dira nih. Iya, Ma, kita kalau bertanya begitu kita harus menghargai penjelasan dan jawaban dari teman-teman muslim karena itu iman kepercayaan mereka. Kita kan tidak menguasai ayat di dalam Al-Qur'an. Kita juga tidak mengerti. Yang lebih paham dan mengerti itu teman-teman muslim, bukan Kristen. Jadi kalau mereka menjawab kita harus menghargai. Menghargai itu penting. Ya, itu penting banget, Kak. Jadi Masya Allah. itu saya kemarin itu sempat ya kadang berkuar-kuar juga kadang ya kalau apalagi kalau dapat teman-teman muslim yang apa ya yang ada juga yang berkata-kata kasar gitu ya kan jadi emosi saya kan jadi saya juga melontarkan kata-kata kasar. Nah setelah itu saya menyesal gitu ternyata nggak boleh gitu ya yang diajarkan di dalam Kristen juga itu kan nggak boleh kita menghakimi atau apa menjelekkan ya apa apalagi beda agama ya kita nggak boleh gitu nggak boleh jadi saya menyesal makanya saya kemarin scroll ke bawah dapatlah postingan itu. Nah sebagai manusia biasa saya penasaran dong cara apa rasa ingin tahu tuh ada postingan itu tuh bikin pertanyaan di dalam hati saya membuat saya bertanya-tanya kenapa orang ini menangis gitu membaca sirah nabawiyah ini isinya apa sih sebenarnya yang menangis laki-laki itu keras air matanya tapi kalau sampai menangis banyak air matanya yang keluar menangis sedih berarti kan ada sesuatu ya kan di hatinya itu apa gitu sampai tersentuh sehingga menangis gitu. Ternyata saya sudah dapat jawabannya tadi dan banyak pertanyaan saya juga sudah dijawab dengan jelas dan menurut saya jawabannya tadi itu bagus baik ya jawabannya yang baik bagus gitu. Jadi di Islam juga itu melarang zina gitu ya zina itu dosa itu aja sih ya. Yang belum paham tentang Islam silakan kalian bertanya karena saya seorang Kristen saya bertanya dan tadi mereka menjawab juga itu masuk akal loh maksudnya kalau kita pikir pakai logika iya masuk logika. Halo. Itu aja. Iya saya mau turun dulu bang. Kerja woi kerja live terus kerja. Iya ya itu suami saya dia baru pulang kerja dia bilang kerja terus kerja. Jangan live terus. Saya tiap hari soalnya ke room live tiap hari makanya dia bilang kamu nih nggak ada kerjaan live terus. Itu juga yang laki itu kerjanya ngoceh mulu di sosmed kerja makan apa lu gak kerja. Cerewet suami saya maaf ya saya turun ya dia baru pulang kerja ini ya saya turun dulu ya. Terima kasih Bu. Ya, Dia makasih ya. cerewet suamiku cerewet ya baru pulang kerja soalnya ya turun lagi nggak usah dibahasin tadi ya. Waduh makasih jawabannya penjelasannya. Suruh cuci tangan dulu, cuci kaki, mandi biar pikirannya adem. Gue perlu diajarin gue bukan bocah. Lu laki-laki lu kerja ngoceh mulu di sosmed nggak ada guna. Astagfirullahaladzim. Udah biarin nggak usah ditanggapi itu Udah biarin. Saya turun ya Nggak bang. usah. Iya Mbak Dira. Ya. Makasih Mbak Dira. Sorry. Aduh Ya elah. baru pulang Nggak langsung. usah tinggal kita jawab aja. Pulang Kita ini dia nggak tahu apa ini maaf ya diem aja. udah diem aja. udah Bu. Yuk. Udah. Halo. Ya, jadi kita di sini itu kenapa cuap ada di sini karena kita ini udah banyak duit nggak perlu kerja gitu loh. Halo, selamat sore. Ya itu sih intinya ya itu di jawaban sederhananya saja. Lanjut Pak Tumpak apa yang tidak ingin ditanyakan?
Jawab waalaikum. Tolong di mute ini. Tolong di mute. Waalaikum kita jawab. Nah, justru saya ingin mengingatkan Anda, ya, ketika Anda mengucapkan salam kepada kami, itu jelas dilarang di dalam kitab Anda. 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dilarang menerima tamu, beda agama. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Coba dicek 2 Yohanes 1, 10. Oke. Bagaimana karena jabatannya sehingga dia harus mengucapkan itu, karena jabatannya juga dia harus membangun gereja. Coba dijelaskan. Sini. Kalau dia, ya. Oh, Pak, cepat disebut dulu masalah gereja. Oke. Ini berbicara tentang orang yang punya jabatan. Misalnya bupati, gubernur, dan sebagainya. Karena dia sebagai seorang pemimpin, dia harus bertindak adil. Tidak masalah, memang itu kebijakan sebagai pemimpin yang sifatnya adalah saling mengayomi. Sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi kamu, tidak memusuhi agamamu, tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Allah tidak melarang untuk berbuat baik. Tetapi kalau kita pribadi-pribadi, kita tidak ada urusannya untuk ikut bangun gereja, nggak ada urusan. Untuk apa kita ikut-ikut seperti itu? Tetapi untuk pemimpin, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, dan di dalam negara kita itu ada undang-undang yang melindungi semua penganut beragama dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 kalau nggak salah ya. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Sebagai pemimpin harus menjalankan itu, Bang. Tidak masalah. Gitu, Bang. Iya, Pak, tapi kan saya pernah mendengar Ustadz Abdul Somad waktu khotbahnya di masjid, itu sesuatu yang salah gitu. Jadi ini salahnya gimana, Bang? Contoh seorang gubernur kayak Anies Baswedan, dia kan pernah membangun gereja ya di Jakarta kan. Kalau menurut pernyataan Bapak tadi yang tertulis di Quran itu kan tidak bisa mengucapkan salam aja, nggak bisa. Oh, itu di kitab Anda yang nggak boleh ngucapin salam, jangan dibalik dong. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 itu kitab Anda, bukan kitab saya. Yang Bapak ucapkan tadi bukan dari Quran. Bukan, itu kitab Anda. Oh gitu. Iya. Dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak ke dalam rumah. Semuanya sholat ya? Semuanya sholat. Bentar pun anakku lagi rewel, jadi aku mute dulu. Oh, oke. Bang Nandar, Ustadz Talib ya? Oke. Berhubung semuanya sholat, maka saya sapa dulu ini. Halo, selamat sore DP Uli. DP Uli itu saya mute tadi karena noise. Silakan DP Uli. Pertanyaan saya belum selesai nih. Iya.
nanti dijawab sama Ustaz Ali. Ustaz Ali sama Bang Nandar harus standby, Bang Andi. Saya sapa dulu. DP Uli itu di mute loh. Dibuka mute-nya. DP Uli. Atau saya turunkan dulu ya, kamu nggak sadar ya. Oke. Ya, abang tadi nanya apa emang? Ucapan salam itu. Oh, salam. Udah dijawab sama Iya. itu ya. Udah Oke. dijawab. Ini kalau saya bisa bertanya, host bisa jawab nggak nih? Atau narasumbernya? Ya, mau nanya apa? Ya, jawab. Nanya apa? Kalau bisa saya jawab. Nanti kalau tidak bisa saya kasih Ustadz Ali yang belum pada standby ya, Bang Nandar ya, atau yang standby ya. Oke. Mau nanya apa? Surat Quran Al-Ankabut ayat 27. Apa? Surat Quran Al-Ankabut ayat 27. Apa isinya? Silakan dibaca. Anda bawa ini kan ya udah dibacakan. Terjemahannya saja ya. Oke. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini keterkaitannya ke silsilah kenabian Muhammad itu sendiri. Terus pertanyaannya? Kan di sini kan kenabian itu hanya diberikan kepada keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Sementara Muhammad sendiri kan di luar dari keturunannya Ishak dan Yakub. Ya, karena memang yang saya tahu ya, kenapa Nabi Muhammad sangat dicelah dan dibenci di zamannya, karena Nabi Muhammad tidak lahir dari keluarga. Iya, betul. Iya, memang itu sengaja Allah mengapainnya. Iya, betul. Iya. Itu yang saya tahu ya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad dibenci? Karena Nabi Muhammad tidak lahir dari kalangan mereka. Nah, iya. Terus? Mungkin akan diperjelas nanti Ustadz Alif kalau standby, karena beliau tahu ini ya. Kami tidak boleh sembarangan. Menjawab ya. Itu isi Al-Qur'an ya. Tapi Ustadz Alifnya lagi nggak standby. Ustadz Sugi juga, Bang Handi, Bang Juma udah standby, Bang. Belum pada standby ya. Ini biasanya Oten yang gak standby, gak ada. Kali ini Salah itu bos. Ayat. Oke, Coba ayat sebutkan berapa? tadi ayatnya. Pak Nandar. Iya, silakan. Ayat berapa? Iya, saya mau bertanya ini apa? Surat Quran Al-Ankabut ayat 27. Hah? Ayat berapa? 27. Gimana tuh? Ini coba berartikan benar apa nggak salah ya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan akhirat. Yang saya tanyakan di sini, ini kan keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub, ya kan? Sementara silsilah Nabi Muhammad bukan dari Ishak dan Yakub. Mau yang mana? Lapis legit. Dari mana Nabi Muhammad mendapatkan gelar kenabian ini? Iya. Oke.
Oke, saya lihat tafsirnya dulu ya. Sebentar. Oh, ini suara piring dari mana? Iya banyak isinya ya. Ya. Ini noise. Oke, Pak, kita lihat. Noise enggak. Tar. Suara piring siapa itu? Oke. Iya, memang betul. Apa namanya itu? Bang siapa ini tadi? Bahwa keturunan dari Abraham itu nanti ada banyak nabi. Salah satu di antaranya keturunan Abraham itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Gitu ya. Iya. Enggak, Pak, di sini Terus kan di mana? dijelaskan. Dijelaskan Iya. di sini kan Dan kami anugerahkan sebentar, ayatnya akan begini. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang solih. Nah, sekarang dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Di situ kan ada Abraham. Sekarang Abraham itu anaknya siapa? Anaknya siapa aja? Selain Ishak kan ada dia anaknya Ismail. Ya kan? Di sini juga hanya ada 3 yang disebutkan, Ishak dan Yakub. Bukan dipercayai, memang kenyataannya dari keturunan Ismail, bahkan orang-orang Yahudi juga sepakat semacam itu. Iya. Sekarang kan tertulis ini Ibrahim, Ishak dan Yakub. Iya, keturunan Ibrahim itu siapa? Kan keturunan Ibrahim itu bukan hanya Ishak. Aku juga dengar tadi soal gini ya, dia nanya kenapa nggak ada Ismail di situ gitu loh. Kan di situ hanya Yakub di Al-Ankabut kan gitu ya, temannya. Iya. Al-Ankabut 27. Di situ kok nggak ada Ismail, tapi sedangkan Ismail kan ke Nabi Muhammad. Nah, jawabannya mungkin di kisah lain gitu banyak membahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim dengan Ismail. Jadi nggak disatuin dalam satu Al-Ankabut saja gitu, bro. Tentang Ismail banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an di surah lain gitu, mungkin sederhananya. Lanjut Bang Nandar. Itu juga kan ada 3, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Sekarang saya tanya, Yakub itu keturunannya siapa? Yakub itu kan keturunan Ishak, kecuali di situ dikatakan keturunan Ishak saja. Ya. Sementara di situ Bapak gini Pak Nandar ya. Ya, oke. Kita lihat. Kan memperanakan Ishak. Gini bang. Itu kan kitab Ibrahim kan kami. memperanakan Ishak memperanakan Yakub. Iya. Ini biar saya jelas. Tadi udah dibantu sama Bang Handi. Iya, di situ memang tidak ada tertulis Ismail. Nabi Muhammad keturunan Ismail. Tidak ada di ayat itu memang Nabi Ismail. Tapi di ayat-ayat lain banyak mengatakan itu Ismail anak dari Ibrahim. Dan seperti yang dikorbankan kan Ismail di agama kami. Artinya Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, anak dari Ismail ini anak dari Ibrahim. Begitu. Sudah dibantu sama Bang Handi tadi. Lanjut. Oke, kita baca ulang ya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Iya Bang. Oke, dengar dulu. Tidak ada nama Ismail di Biarin situ. aja dulu nggak apa-apa, terusin. Dengar dulu Burnaga.
kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak yang dalam ini anaknya, dan Yakub dalam ini anaknya, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Berarti kan merujuk kepada keturunan Yakub ke bawah. Ya udah cukup. Pertanyaannya apa? Ya di sini kita pertanyakan apa silsilah kenabiannya Nabi Muhammad itu. Sedangkan di sini kan tidak disebutkan secara Oke, baik, saya jawab. Saya jawab ya. Udah Anda bertanya kira-kira. Ya. Anda ini bertanya yang tidak ada namanya di situ. Kan gitu ya? Ya. Ya, mestinya Anda bertanya yang ada tertulis di situ gitu loh. Anda ini nyari masalah sebenarnya. Jadi makanya permasalahan. begini, Pak. Bukan, Dengarkan begini, dulu Pak. lah. Kenapa sih Anda nggak mau mendengarkan orang? Oke, Anda kan lanjut. mempertanyakan Ismail yang nggak ada di sini kan? Iya. Sampai keturunannya kepada Nabi Muhammad. Ini kan nggak membahas di sini gitu loh. Iya, lanjut. Jadi Anda ini bertanya di luar konteks gitu. Idul Kurban di surah apa itu ya? Di surah Asy-Syafat 102 di situ jelas bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Nah, kalau itu lu tanyakan ya kita jelaskan mengenai Nabi Ismail dan Ibrahim gitu. Sama gini, ya silakan. Jawabannya ada Quran surat 4 ayat 163. Kamu bacakan coba, kami dengarkan. Silakan. Kamu searching Quran surat keempat ayat 163. Itu jawabannya. Baca Bang Pak Nandar, baca aja. Jawabannya, oke. Quran surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, kepada nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Tuh, Quran surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa. Paham? Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-163 saya bacakan. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, yaitu Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, kepada nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Solomon. Dan kami berikan Zabur, Mizmor Dawud kepada Nabi Dawud. Bahkan Nabi Ismail juga seorang nabi. Maryam ayat ke-54, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Tuh, yang nabi itu bukan hanya Ishak, tapi Ismail juga. Gimana? Paham kan? Oke. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Tapi kalau bertanya, bro, data yang Anda bawa itu yang ada tertulis di situ gitu loh. Atau mungkin lo kenapa nggak ada Nabi Ismail di situ gitu aja gitu loh ya. Enggak gini, Bos. Bukan menyalahkan gitu. Ini bukan menghujat, kan ini Bukan nggak menghujat enggak. Pertanyaan enggak, Anda bawa data tapi data Anda tidak Anda jadikan pertanyaan. Tidak seperti itu, Pak. Jadi saya mengartikan ayat ini dari segi di luar daripada kemusliman. Jadi jangan Anda memaksakan saya mengartikan ini saya sebagai Anda tidak mengertikan tapi Anda bertanya di luar daripada data yang Anda bawa, itu maksudnya. Iya, kan di sini Pak dengan keturunannya itu yang kita tanya. Tapi kan coba begini ya, tadi. Coba contoh ya. Ya. Yohanes 17:3 contoh saja nih. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya,
pertanyaan saya, kenapa Paulus itu menulis surat? Kan begitu pertanyaannya. Nyambung nggak tuh? Data sama pertanyaan gak nyambung jadinya. Nyambung nggak? Enggak, jangan ketawa dulu, dengerin dulu dong. Kira-kira pertanyaan saya nyambung nggak tuh dengan data yang saya bawa? Ya kurang lebih begitu bro tadi pertanyaan Anda itu. Tar dulu bro, nah, jangan ketawa dulu. Jangan tertawa toh. Jadi kira-kira menurut Anda nyambung nggak tuh data yang saya bawa dengan yang saya tanyakan? Seperti itu, Pak. Jadi ini palsu Pak ya? Ada seperti itu. Ya itu yang palsu, kalau kamu mau pakai nggak apa-apa buatmu. Tapi jangan Enggak, Pak. diajarkan. Ini kan cuma Tidak orang dulu buka di rumah. Lah kota kok limit kok bilang 15. Halo Kak Dinda, welcome. Selamat. Kak Dinda kalau minta disepil-sepil boleh ya Kakak ya. mana itu? Di mana? Ya, pertanyaanmu kamu nanya apa tadi? Ini Iya. tentang Bu Hos, Nggak ada. itu Jawabannya katanya nggak ada. hadis Maryam. Iya, nomor nggak ada hadis. sekian. Itu nggak Jangan ada. bilang hadis. surat Maryam, Bukan, jangan bilang hadis. Jangan. Iya, surah Ah. Maryam juga bunyi seperti itu nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Semuanya itu nggak ada. Oke. Rasulullah itu kalau hadis kursi kebanyakan biasanya mengucapkan kalimat waladin nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Maksudnya siapa? Allah. Itu bunyi ayat di situ yang benar tuh begitu. Ya, Coba Pak, manusia dilangin, itu Pak. Dilangin Pak. waladi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Begitu. Genggaman Allah, bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak ada kayak gitu. Sama Hadisnya nggak ada. seperti hadis ini Ustadz Talib ketika Rasulullah berkata begini, demi zat yang memegang jiwaku. Nah, seperti itu biasanya. Barusan, itu Ya bunyi. demi zat yang memegang jiwaku, sungguh Nah, itu akan betul. masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar agama yang dengannya aku diutus tetapi tidak mau mengikutinya. Nah, kalau seperti itu ada demi zat yang memegang nyawaku, memegang jiwaku. Bahkan seperti tadi yang saya katakan ketika saya bawa hadis Rasulullah melihat Ka'bah itu, kan saya apa? Demi zat yang memegang jiwaku. Ya, segala puji bagi Allah. Engkau memang mulia, engkau memang harum, engkau menjadikan Allah sebagai tanah suci. Allah menjadikanmu sebagai tanah suci, tetapi orang muslim yang taat lebih mulia daripada engkau. Nah, seperti itu ada, tapi kalau tanganku di genggaman Isa itu, nyawaku di genggaman Isa nggak ada seperti itu. Oke. Bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya? Silakan. Oke, dalam surat Quran Al-Hadid ya. 57 ayat 3. Menerangkan di situ Isa itu awal dan akhir. Bisa dijelaskan? Kok Saya bisa koreksi itu dulu. Isa? Kok bisa Isa? Gimana ceritanya itu? Dari pada Coba, prasa mana bisa itu Isa dibacakan, itu? Pak. Dibacakan dulu isinya. Al-Hadid berapa? Al-Hadid 57 ayat 3. Ayat 3 itu. Oh, alah. 57 Ini ayat bukan 3. apa nih? Huwal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini. Dialah Artinya- yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Emang Isa mengetahui segala sesuatu? Itu merujuk kepada siapa, Pak? Allah. Ayat 1. Ayat 1 coba dibaca itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang Maha Maaf ya, Iwan Pira. Nggak bisa saya tahu. Dan Al-awwal. Kaidah bahasa Arab yang dikenalkan oleh al-awalu ma huwa ma la awalalah. Jadi Allah itu yang tidak ada permulaan bagi dirinya gitu. Jadi adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada, dan Allah itu yang mengawali segala sesuatu. Begitu. Wal akhir ma huwa la akhiralah. Jadi Allah itu yang tidak ada akhiran baginya. Allah lah yang mengakhiri segala sesuatu perkara makhluknya. Begitu. Tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu diciptakan. Kalau mau lebih sadis ya Nabi Isa, kalau seandainya dia mengaku Tuhan, bisa saja Allah binasakan Nabi Isa beserta ibunya. Bukan Tuhan ya. Ya, lanjut. Lanjut Gurunda, Ustaz Sugi dan semua. Kalau Anda mengatakan ini Nabi Isa, Anda cari masalah dengan saya, itu namanya. Nggak ada. Ya. Jadi jangan menyimpulkan, Anda boleh tanya, tapi jangan menyimpulkan dulu. Kenapa di situ dikatakan Isa? Di mana ayatnya? Bingung kami kan? Begitu. Jadi jangan langsung menjudge itu Nabi Isa. Jangan seperti itu. Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Nabi Isa. Jadi nggak mungkin ada di sini Nabi Isa itu Tuhan, nggak ada. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dalam sholat ya, kenapa kita harus berbahasa Arab sementara kan Tuhan itu Maha Tahu? Kenapa tidak bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Nah, ini hebatnya Islam itu. Sebodoh-bodohnya orang Islam di Indonesia yang tidak ngerti bahasa apapun, ya, dia akan bisa sholat dimanapun. Mau di Belanda, mau di Eropa, mau di Inggris, mau di Amerika, di dunia manapun, dia bisa sholat berjamaah dengan seluruh umat Islam yang ada di bumi. Beda dengan Kristen, ya. Bagaimana ada orang, bentar, jangan disela dulu, jangan disela, biarkan saya. Ketika ada orang Jawa Kristen, dia nggak ngerti bahasa Batak, ikut jemaat orang Batak, bingung nggak? Nggak ngerti bahasanya, pakai bahasa Batak, liturginya juga beda, bingung nggak? Ini salah satu hikmah yang bisa saya dapat ketika Al-Quran, ketika Islam itu beribadah hanya menggunakan satu bahasa, ya. Itu untuk keseragaman. Coba kalau sholat itu pakai bahasa masing-masing. Imamnya bilang Allah, imamnya orang Batak misalnya kan. Dia bilang Allah Maha Besar dibahasakan Batak, Allah nan bolon. Kata orang Padang jemaatnya Allah nan gadang. Kata orang Jawa Allah gede banget. Coba gimana? Kacau ndak satu masjid kalau begitu? Kacau bos. Padahal ya kan, padahal ketika sholat hotel dan Bang. Jadi jawabannya diseragamkan ya, bukan? Ya, itu pendekatan logisnya Itu salah, itu dijelaskan. pendekatan logis. Nah, Saya hadisnya menggunakan pendekatan ada, logis.
Hadisnya ada. Sholatlah kalian semua. Nah, sholat kaidahnya seperti apa? Ternyata di dalam sholat itu ada akwal, ada perkataan, wa af'al, dan perbuatan. Jadi segala perkataan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sholat. Dan kami menggunakan bahasa Arab sebagaimana sudah dicontohkan, maka kami ikuti seperti itu. Itu kaidahnya. Tadi orang Sunda kelewat. Allah meni ageng gitu. Repot. Repot. Satu masjid itu nggak jadi Kasihan sholat malaikatnya nanti nyatetnya itu. bingung dia. Enggak canda nih. Ya, silakan. Oke lah, abang-abang ya. Terima kasih penjelasannya. Tadi terlalu lama nunggu yang siapa tadi itu yang duluan. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Oke bang. Oke, mohon pamit ya. Oke, kalau bisa dipertahankan bang cara diskusinya bang. Oke, siap. Nggak perlu kita hujat-hujatan bang. Anda baik, aku segan. Ya, Anda sopan, kami segan. Silakan. Oke, terima kasih. Yuk. Bang Aim, ini juga Kristen. Apa yang mau ditanyakan Bang Aim? Selamat sore. Selamat sore abang-abang semuanya. Abang Kristen ya? Iya Kristen betul. Ya, kalau nggak salah tadi malam saya melihat di room siapa gitu. Ya lanjut. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan atau saya yang bertanya? Maaf suara putus-putus. Ya silakan, apa yang mau ditanyakan? Mau bertanya atau mau ditanya? Udah. Oh kayaknya saya pengen. Saya nggak ada yang ditanyakan. Mau tanya? Nggak ada yang. Nggak ada. Itu tolong di mute dong, peduli tolong di mute. Tanyalah bang, kalau saya tanya nanti nggak bisa jawab. Jangan saya disuruh tanya. Tanya aja lah, silakan. Soalnya saya juga bingung mau tanya apa tentang Islam ya. Kalau saya lihat sih kebanyakan banyak diskusi tentang Kristen ya. Jadi ya mungkin dari diskusi apa yang abang tanyakan, saya nggak bilang saya bisa jawab, tapi paling tidak saya bisa belajar dari apa yang saya tidak tahu gitu. Aku kalau suruh tanya nih nanti nggak ada jawaban, jadi malas. Aduh. Parah nih Oten. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Kenapa Yesus berkata demikian? Dan apa penjelasannya? Sebentar ya abang, saya buka Alkitab dulu, saya lagi buka Alkitab. Pakai aplikasi bang, biar lebih enak bang. Oke.
Iya, kalau dilihat dari Yohanes 8 ayat 14 ini, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Kenapa ada pernyataan demikian? Karena bagi orang Yahudi itu saksi itu penting sekali. Tapi ketika Yesus menyatakan hal demikian, dia sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, yang dimana tidak mungkin dia salah dalam menyatakan sebuah pernyataan. Oh, jadi Jadi karena sih, ya lanjutkan. Kalau belum selesai lanjutkan. ya udah. Jadi maksudnya karena dia itu sebagai Tuhan, maka dia berkata, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar gitu. Karena dia itu sebagai Tuhan gitu ya Bang. Betul. Kenapa saya bisa menyatakan demikian? Dia adalah Tuhan. Karena ayat yang abang ambil adalah Yohanes. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yohanes itu banyak menuliskan tentang ilahinya Yesus, sehingga Yohanes membuka ayat tulisannya dengan pada mulanya adalah firman itu dan seterusnya lah. Itu Yohanes lagi membahas dari sisi ilahinya. Oke, baik. Terima kasih Abang. Abang bisa buka Yohanes 5:31. Yohanes 5 ya. Bacain lagi juga ya. Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Iya. Nah, Kok kontradiksi? jadi yang nggak benar yang mana? Ya, cuman mau tanya yang nggak benar yang mana gitu. Sebentar, saya harus membaca lagi untuk supaya bisa menemukan konteksnya, karena pasal 5 dan pasal 8 ini beda konteks, sehingga muncul pernyataan demikian. Sabar ya saudara-saudaraku yang ada di YouTube. Sabar menunggu. Saudara kita, kawan Kristen ini lagi memahami, mencari jawaban. Karena ini begitu kita baca, kok kontradiksi, ayat ini mengatakan kesaksiannya sendiri itu benar kalau dia bersaksi tentang dirinya, tapi di ayat lain kalau dia bersaksi tentang dirinya tidak benar. Nah ini kan harus dicari jawabannya seperti apa, maksudnya apa, begitu ya. Sabar kawan-kawan. Pula kau ini, ha? Sugi. Makanya saya nggak mau disuruh tanya itu Anda aja yang bertanya kepada kami Muslim, Bang. Berat nanti kalau Abang minta ditanya.
Atau mungkin apa kelebihan cetak maksudnya kelebihan kata gitu, ada kata tidaknya, mestinya kata tidaknya tidak ada gitu, mungkin loh ya. Nah, Saya cek original teksnya juga sama Ustadz Alif. Jadi memang kata Yesus begitu. Jadi terjemahannya benar itu. Kadang-kadang nggak benar gimana ya berarti? Kita tanya nih gimana nih? Kita bersuka cita. Tapi makasih loh agak lama, jadi saya bisa menghabiskan mie 1 mangkok tanpa harus ngomong. Oke. Sepertinya AM lagi berpikir untuk bertanya atau mungkin dia mau pakai ilmu menghilang, hilang. Oke, teman-teman yang Aduh, bentar lagi. Jawablah. diskusi atau dia lagi mau nanya kali sama teman-teman yang lain. Woi, bantu aku bertanya ini woi katanya. Yang Kristen aja dulu, Kristen yuk, Kristen. Iya, buat kawan di bawah yang typing sambil nunggu, saya nggak tahu nggak bisa typing kalau typing itu nggak nongol, makanya kadang ngebalesin juga atau komen di bawah nggak kelihatan. Ini akun cadangan, akun baru. Sekiranya belum follow, bantu di follow biar agak kuat. Oh ini ya teman-teman pihak 1.300 orang di follow ya Ustadz Alifnya ya, di follow, awas nggak follow. Ayo dong, kita bantu saudara-saudara muslim kita. Yang Kristen yang Sabarlah, diskusi. yang di live chat YouTube sabar. Lama banget. Tidur katanya. Oh ya sabar ya yang di live chat YouTube. Oh, untung Ustadz Sugi mengingatkan aku kepada si Sabar. Sepertinya aku harus menjenguk si Sabar. Sabar udah gak ada lagi Ustadz Sugi. Maksudnya? Iya, Sabar udah gak ada lagi. Dia pergi saking gak sabarnya menghadapi hidup ini. Oke, oh ini ada. Alhamdulillah dia masuk. Oke, sebentar dulu yang minta naik. Itu Bang Handi izin bentar. Itu, oh ada Kores pula, aduh. Sebentar ya, aku ini dulu, sebentar dulu. Ini ada si Kores. Selamat Bang Juma, Abang dah, Gurunda. Sudah standby belum? Gurunda ini ada ini Bang. Abangku, Gurunda. Bang Juma ada Rudi Simamora Bang. Abang dah. Sana udah maghrib. Sepertinya beliau lagi jauh Cek, ya. Gurunda, oi, ada anak Batak Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda, WA dulu lah. Oke, dah standby di HP. Selamat sore Bang Rudi Simamora. Apa kabarmu Bang? Selamat sore. Apa kabar abangku yang ganteng yang baik hati? Kabar baik Bu. Oke. Aku bentar doang kok cuma ngecek alhamdulillah pokok F5-nya udah datang Ikhwan. Ini aku lagi pakai sekarang gitu. Kamu gimana kabarmu? Udah sehat kan? Pemulihan sisa mual. Alhamdulillah. Jadi itu Ikhwan ya. Jangan merokok. Karena merokok itu lu sok ngajarin orang, lu sendiri udah tobat belum? Nah ini gua kan menjadi contoh yang salah gitu. Kalau udah jadi contoh yang salah boleh nasihatin. Gimana sih? Lu tuh ya, contoh yang salah. Tapi kalau lu udah bertobat baru lu nasihatin. Kalau lu belum bertobat gak usah so nasihatin orang. Oh ya udah kalau kalau nggak nasihatin support ya. Kita harus ini. Merokoklah kalian supaya seperti
Hati sekali. Hotel di kau. Biar kapul. Iya sih. Kalau mau dialog jam segini nanggung. Nanggung. Kan yang nanggung itu enak Ustadz katanya, nanggung makan. Iya. Kayak saya ada yang nanggung. Mau ke Makassar ada yang nanggung, mau ke Jawa ada yang nanggung. Iya, kan enak. Oh, kayak kan nanggung itu yang enak, bener nih. Kalian itu jangan negatif nanggung. Kayak saya ke Medan ada yang nanggung tiket, ada yang nanggung penginapan, ada yang nanggung uang pegangan, kan enak yang nanggung. Ya udah kalau gitu biaya gini satu solusinya anak. Desti sama yang ada di sini aja. Apa? Ya itu daripada nganggur atau gimana? Ya lanjut. Ya kan namanya nanggung, kan enak. Ya udah silakan siapa yang mau ngelayanin. Emang janjiannya gimana sih? Lu ada Ustaz Sugi lama lagi, Ustaz Alif lama lagi. Ya udah. Ya Ustaz Sugi, gas. Ya kan nanti ngobrol-ngobrol Ustaz Sugi. Ngobrol-ngobrol gak terasa udah jam 6 aja. Kalau nunggu-nunggu itu lama kali kayaknya jam itu berjalan. Tapi kalau kita ini lama jadinya. Gak terasa. Lanjut. Ya sambil Ustaz Nandar. Ya Ustaz udah. Nandar. Kalau Ayo mau udah naik Ustaz Polres Ali turun boleh. naik langsung. Ya bukan itu. Enggak, aku cuma ini doang ngecek HP doang. Masuk. Soalnya mau maghrib juga, deket ini nanggung. Ya, silakan. Nih sambil itu aku mau minum obat yang pahit ini dulu. Katanya pahit banget. Sebenarnya aku ada sakit, cuman gak mau ngomong aja. Karena aku takut kalian mendoakan aku umur panjang. Aku tidak berharap umur panjang. Jangan-jangan bukan obat lagi, racun lagi itu. Aku gak mau bawa pulang, takut nanti di bandara dikira narkoba, diperiksa-periksa. Jadi aku minum aja di sini. Simpson apa sih obat itu? Sengaja nggak ngomong, aku nggak mau didoain umur panjang. Katanya sih kanker ya? Enak aja. Kantong kering ya. Oh, siap. Ya silakan. Apa yang mau didiskusikan anak Bata? Mau ditanya atau mau Enggak. 8 kali berarti 40 menit cukup kan? Kita diskusi aja mengalir. Ini kan waktu-waktu mepet nih, kalau kita bikin jam itu nanti waktunya nggak cukup. Baru tengah 5. Oh yang Medan aja, yang Medan. Siapa yang Medan? Atau yang Jakarta? Jakarta Medan kan waktunya sama itu. Sekarang kan baru tengah 5. Artinya tengah 6 sebelum maghrib udah selesai gitu. Iya, betul. Ya, yang Medan aja lah, yang Medan. Iya, lebih bagus Itu argumen dibalas aman sama argumen. Ustaz Sugi itu nggak akan bersaut-sautan. Silakan aja narasi, nanti disambut narasinya gitu. Kita sadar diri aja, kurang lebih berapa menit gitu loh. Aman tertib. Nanti terganggu nanti sholat maghrib Pak. Ibu ini aja, ibu ini Jakarta kan? Atau Medan, sama aja waktu Jakarta Medan. Ustaz Sugi itu Riau, woi. Sama kayak lu, Sumatera. Ah iya, Ustadz Sugi juga bisa karena kan Riau, Pekanbaru, artinya waktunya nggak beda-beda jauh kan. Kalau kita 1 jam, berarti tidak terganggu maghrib kan gitu.
Cocok? Silakan aja, silakan, gak usah pakai timer, repot. Nanti Bukan nyiapin. rep. Siapa yang mau Bukan nyiapin rep. timer? Siapa mau nyiapin timer? Ya kalau yang punya room pasti siap lah. Ini kan channel untuk debat, pasti siap lah itu. Ibu ini bikin dulu Bu timernya Bu, biar jangan bersaut-sautan. Ayo. 5 menit, 5 menit, 4 kali. Gimana cara bikin timer? Di download dulu. Gimana caranya? Kan ribet kan? Tuh dari jam. Gak pandai aku. Itu. Bikin, ambil jam Ibu dari dinding, baru Ibu pandangi jam itu. Nah, gitu. Jadi Ibu bilang stop. Cocok kan? Ayo masih sempat itu 1 jam. 5 menit masih sempat itu. Bikin konten aja nya. Pak Ustadz, aku ambil ya Pak Ustadz dari channel Pak Ustadz ya, Ustadz Juma. Izin ya aku ambil ya Pak. Ambil aja. Nah, gitu udah benar itu. Itu udah Pandai-pandai benar. lah. Pandai-pandai aja. Iya. Itu udah benar itu. Apa yang mau dibahas apa? Aku. Ya, Terus Pak. kayak gini diapain? Ditekan. Aku ngomong rupanya di mute. Terus diapain? Ditekan. Apa dulu? Hitung mundur 5 menit. Hitung mundur, hitung maju aja lah, aku tekan dulu. Nanti sampai 5 menit gitu. Oh iya, samanya itu. Ayo, sama siapa? Yaudah. Sama Ustaz Sugi yuk. Ayo, nunggu Bang Juma belum ini. Oke, silakan. Iya, Oke. itu. Pak Hen jadi body typing, jadi batal pergi ke Pak Hen. Oke, siapa di luar ini? Oh, ini dulu, ini statement dulu, bikin statement. Ininya apa? Yang mau dibahas apa? Ya, bikin statement dulu, Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Iya, topiknya apa topiknya kan biar enak. Oke, Iya. yang dibahas. Iya. Alkitab lah yang dibahas, keimanan lah yang dibahas. Enggak, maksudnya Ustaz Sugi, topiknya apa topiknya? Judulnya apa? Oh, Apakah terserah atau lah, judulnya gini, terserah. apakah Pak Rudi masih menuhankan anak orang atau gitu loh Bang? Parah itu. Oke lah, Alkitab, oke. Iya. Oke. Silakan. Iya, Bapak dulu. Oke, Bapak dulu. 5 menit ya. 4 kali Saya 5 menit. saya disuruh berpendapat tentang kitab Anda gitu. Iya, terserah Pak. Tapi sekarang kan kita sedang membicarakan Alkitab. Atau kalau enggak Ustaz Sugi dia suruh ngejelasin dulu, nanti kan mengalir temanya yang tadi Yohanes 8:14 itu. Oke, siap. Oke. Oke Saya ya. izin mau ke dokter jam 5 ya. Maaf. Kenapa begini? Bentar ya. Kenapa Oke, begini? teman-teman. Males aku ngeliatin penghujat.